Shalom, perkenalkan nama saya Melanie Priscilla Pesak dari Prodi Pendidikan Agama Kristen Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Manado. Saat ini saya akan membawakan sebuah firman, namun itu sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Engkau lagi telah memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Di saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tolong Kau tuntun sehingga boleh firman ini boleh berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, berfirmanlah Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Berkata demikian, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Tema yang saya ambil dalam pembacaan kita di saat ini adalah hidup bukan sebuah film. Keluarga adalah suatu kelompok terkecil dari masyarakat. Pastinya di dalam keluarga ini terdiri dari pasangan suami istri yang disebut ayah atau ibu, maupun kakak beradik yang disebut anak-anak. Nah, tentunya keluarga ini terbentuk atas adanya pasangan yang saling mencintai dan saling menyayangi, kemudian ingin hidup bersama selamanya apapun tantangan dan rintangan yang akan datang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentunya dalam keluarga pasti selalu mengharapkan kebahagiaan, tapi mengharapkan kebahagiaan itu tidak semudah yang bisa kita katakan saja. Langkah demi langkah yang harus kita capai untuk mencapai kebahagiaan tersebut akan diiringi dengan berbagai masalah kehidupan. Kalau mungkin masalah kekurangan kebutuhan makanan atau pakaian itu masih bisa kita cari solusinya secara cepat atau sedikit mudah dengan bekerja sama yang ditopang dengan uang kerja dari suami dan istri. Tetapi salah satu masalah yang sekarang marak terjadi di keluarga akhir-akhir ini adalah miscommunication, yaitu hilangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam keluarga. Pastinya kita semua sudah tahu apa sebabnya jika terjadi hal seperti itu. Yang pertama, pertengkaran, kedua, ketidakharmonisan keluarga, bahkan sampai pada perceraian. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di zaman sekarang banyak hal seperti itu terjadi, baik yang kita lihat secara langsung pada orang-orang sekitar, begitupun di dalam media sosial. Siapa sih yang sekarang tidak punya HP? Tentunya sebagian besar punya. Nah, dalam media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain, kita bisa secara bebas terima info atau berita tentang akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga maupun berita-berita lainnya. Di sini perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara bahwa jangan pernah kita sembarangan bermain dengan media sosial. Kita sendiri tahu bahwa ada dampak-dampak yang terjadi ketika kita bermain dengan media sosial. Karena jika kita sudah terjerumus dalam media sosial, kita pasti tidak bisa mengontrol, sehingga menyebabkan apapun yang terjadi di hidup kita, pasti kita post atau unggah di media sosial. Salah satunya itu adalah aktivitas kita sehari-hari, bahkan sampai pada permasalahan yang seharusnya menjadi sebuah privasi dalam keluarga, tapi malah diumbar-umbar. Apalagi untuk pasangan suami istri yang menikah di usia muda. Bisa dibilang masa-masa egoisnya masih tinggi.
sedikit saja masalah curhat di media sosial. Ketika kita punya masalah, contohnya ketika istri ingin membeli sebuah tas yang harganya 500.000 tetapi suami tidak mengizinkannya karena mengingat bahwa lebih baik uang itu dibelikan makanan untuk seminggu. Kemudian istri tersebut marah dan mengekspos bahwa suaminya itu pelit. Itu sama saja mempermalukan diri dan suami. Karena begini, orang-orang akan mengira bahwa istri sangat matre. Dan sisi lain suami dikira tidak mampu menghidupi keluarga. Saudara-saudara, cara pandang orang-orang itu berbeda, sehingga saya sampaikan sekali lagi, hidup itu bukan sebuah film. Hidup bukan untuk dipertontonkan dan ditentukan lewat komentar orang lain. Tidak semua orang bisa dipercaya, tidak semua orang bisa membantu. Banyak yang menjadi teman, tapi juga banyak yang menjadi lawan secara diam-diam. Privasi keluarga sangat-sangat harus dijaga. How to handle this problem? Untuk mengatasi masalah-masalah dalam keluarga, lebih baik dibicarakan secara pribadi dan harus saling memahami, bahkan memaafkan, dan terlebih lagi saling pengertian satu sama lain. Jika ingin curhat, curhatlah kepada anggota keluarga. Terlebih khusus, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Yang akan membantu hanyalah Tuhan Yesus, bukan orang lain. Sama seperti yang dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 17, bila orang yang benar berseru-seru dan Tuhan mendengar dan membebaskan mereka dari semua masalah mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebuah keluarga yang hidup dalam Tuhan akan mengerti bagaimana cara kerja Tuhan memberikan sentuhan di dalam kehidupan keluarga. Maka dari itu, marilah kita membentuk keluarga yang bisa membawa berkat bagi orang lain, bukannya membawa berita kehancuran bagi orang lain. Mari selalu hidupkan keluarga dalam Tuhan dan membangun kerjasama dan komunikasi yang baik, agar keharmonisan keluarga selalu ada sampai akhir hidup. Amin firman Tuhan. Demikian pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga Tuhan Yesus memberkati.